Mencermati kisah di atas, apakah yang akan Bu Lestari lakukan jika dalam posisi menjadi Bu Tati? Bismillahirrahmanirrahim. Menanggapi kasus Bu Tati yang disiplin tinggi, sisi positifnya anak-anak dapat berprestasi, juga dapat disiplin, anak-anak patuh, ya. Itu semuanya 80-90% adalah cara-cara pendidikan era zaman dahulu, ya, yang cenderung di pesantren, di rumah, di mana-mana. Zaman dahulu kala waktu kita usia berapa tahun ke belakang, ya, 30 tahun, 35 tahun, bahkan lebih dari itu, memang pendidikan seperti itu. Sami'na wa ata'na, kepada guru, kepada kiai, ya, kepada orang tua. Itu kalau orang tua sudah melebarkan mata, kita sudah mengerti bahwa ketika orang tua kita tidak sesuai, tidak setuju dengan tindakan kita, kita sudah mundur. Dan jalannya pun kalau di depan orang tua kita harus munduk-munduk, jalan dengan, ya, tidak berdiri lagi, dan seterusnya. Tetapi pada kenyataannya 5-10 tahun ke depan itu sudah berbeda. Perkembangan anak-anak itu sudah berbeda. Makanya sering kita mendengar orang-orang tua kita ketika melihat kita dulu, kenakalan-kenakalan kita dulu, mesti berkomentar, "Siji ambek mbah biyen yo, gak oleh ngono iku," dan seterusnya. Itu dulu sering kita dengarkan waktu kita kecil. Sekarang kita rasakan ketika kita menjadi guru, ketika kita menjadi orang tua, anak-anak kita beda sekali dengan kita. Ternyata memang perbedaan-perbedaan itu membutuhkan kita untuk belajar dan belajar mengikuti era atau karakter anak-anak zaman sekarang. Sama sekarang anak-anak itu lebih cenderung mengutamakan kemerdekaan mereka. Mereka tidak mau dikekang, mereka tidak mau didoktrin, mereka tidak mau terlalu diluruskan, mengingatkan pun harus dengan cara-cara yang tidak menyakiti hati mereka. Jadi lebih luas lagi, kita sebagai guru, sebagai orang tua harus senantiasa belajar untuk menata ucapan-ucapan kita untuk lebih bermuatan positif, muatan-muatan yang lebih mendorong mereka ke arah kebaikan tanpa menyentuh hati mereka. Sangat sulit. Makanya dituntut kita semuanya dari guru PAUD sampai akademik. Saat ini kita adalah masa-masa dituntut untuk menjadi orang tua atau panutan-panutan yang Masya Allah, super harus mengerti karakter-karakter anak zaman sekarang. Dalam kasus Bu Tati, itu memang cocok untuk orang-orang zaman dahulu. Tetapi zaman sekarang kan kurang, ya. Bukan kurang, sangat-sangat tidak diminati oleh anak-anak zaman sekarang. Tentunya kalau ada kasus seperti itu, anak-anak didiknya Bu Tati akan banyak yang berontak. Bahkan ada orang tua yang akan nanti melabrak atau membalas Bu Tati dengan kekerasan-kekerasan yang setimpal. Untuk menghindari itu, kita sebagai guru, sebagai teman ketika melihat seperti sosok Bu Tati, harus mengkonsultasikan kepada pihak-pihak terkait, bisa yayasan, bisa pengurus bagian pendidikan, bisa pokoknya pihak yang terkait, bagaimana meluruskan Bu Tati dengan cara yang bijak. Bisa dengan musyawarah, dan lebih tepatnya lagi melibatkan Ibu Tati dalam kegiatan-kegiatan webinar atau apa pada saat ini tentang pendidikan, tentang bagaimana karakter anak-anak untuk bisa bersama-sama dengan kita, sesuai dengan kemauan kita, melakukan sesuatu yang sesuai untuk kebaikan mereka. Jadi pendidikan yang kita berikan itu akan masuk kepada mereka, belajar dengan cara merdeka. Kemudian Ibu, dapatkah kita sebagai rekan kerja ikut menginterupsi terhadap kelas lain yang bukan wewenang kita? Kalau bisa, mengapa dan bagaimana caranya? Mohon pendapat Bu Lestari. Mengingatkan teman sejawat, ya, pertanyaannya. Bagaimana? Apakah kita bisa mengingatkan ketika tidak ada kesesuaian dalam mengajar kepada teman kita?
Bisa-bisa saja ketika hubungan kita sangat-sangat dekat dan sudah mengerti karakter teman kita dengan banyak sekali. Makanya kalau hubungan dekat sekali. Tetapi kalau biasa-biasa saja seperti kita pada umumnya, alangkah baiknya kalau yang mengingatkan itu adalah kepala sekolah atau paling tidak seseorang yang tingkat sosialnya lebih tinggi dari kita. Karena ketika kita pada umumnya sesama guru saling mengingatkan, sedikit banyak ada goresan di hati. Ada ketidaknyamanan untuk ke belakangnya, untuk ke depannya, maksudnya ya. Nggak gak enak, ibu pakai ibu. Tidak enak. Nggak bisa saya jelaskan secara runtun, pokoknya intinya nggak enak dengan teman. Jadi yang paling tepat adalah yang mengingatkan adalah sosok yang mempunyai sosial lebih tinggi atau yang mempunyai jabatan lebih dari guru. Nah, bukan wadul dalam artian kata yang negatif ya. Jadi kita bisa menyampaikan, jadi jangan menggunakan kata wadul ya, nanti itu akan menjadi sesuatu yang negatif. Kita menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai tadi kepada yayasan atau kepala sekolah ya, ketika tidak ada kesesuaian dengan teman guru kita, itu dengan niatan yang tulus dari kita, ingin kebaikan murid kita, ingin kebaikan lembaga kita. Jadi yang mengingatkan pun nanti juga harus orang-orang yang sangat bijaksana. Jadi bisa meluruskan tanpa membuat cedera atau orang itu menjadi trauma. Jadi ada orang tipe-tipe yang mengingatkan itu kadang-kadang justru membuat guru itu trauma. Kedepannya bahkan mereka tidak bisa berkembang lagi. Engkau mandek. Itu saya alami sendiri. Nun sewu, saya pernah mempunyai kasus sebagai kepala sekolah bertindak untuk kebaikan sekolah itu sendiri, waktu itu darurat, tetapi sambutan dari ketua yayasan saya adalah menjas saya bahwa itu adalah salah dan saya akan dipenjarakan, dituntut dan seterusnya. Nah, itu membuat saya trauma dan saya tidak mau berkembang lagi. Itu sempat 1 sampai beberapa tahun saya diam di tempat, jalan di tempat, tidak mau berkembang. Aduh, tutup kene ae, ternyata aku salah. Nah, ternyata saya setelah mendengarkan penyampaian dari pihak-pihak orang-orang yang saya percaya, orang-orang pendidikan yang saya percaya di lembaga saya, itu tidak perlu berkepanjangan, saya pelihara. Jadi saya harus berkembang. Yang namanya manusia dalam penyampaian itu memang ada yang seperti itu ya, ada yang ketus, ada yang apa, itu sudah biasa. Dan dimanapun nanti kita akan menemukan orang-orang seperti itu. Jadi yang penting kita nanti diri kita sendiri, maksudnya diri saya sendiri, itu nanti bisa mengolah dengan lebih baik. Nah, kembali lagi pada masalah tadi, jika kita yang menyampaikan nanti kurang tepat dan menimbulkan rasa ketidaknyamanan. Dan yang lebih tepatnya yaitu yang mengingatkan orang-orang yang mempunyai sosial lebih tinggi dari kita. Kedua, yaitu orang-orang yang dalam penyampaiannya dapat menyampaikan dengan bijak, dengan sangat-sangat lembut tanpa mencederai semangat guru tersebut dalam mengembangkan karirnya ke depan.